Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Bulan dengan NIM 2201200 dan rekan saya Khairotunisa dengan NIM 2201207. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang jaringan pembuluh pada tumbuhan. Jaringan pembuluh atau disebut juga dengan jaringan vaskular merupakan jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pembuluh terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Yang pertama ada xilem. Xilem merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengedarkan air dan unsur hara dari akar menuju tubuh tumbuhan. Ada beberapa komponen penyusun xilem, yaitu yang pertama ada unsur trakeal. Unsur trakeal ini merupakan unsur yang tersusun dari sel-sel panjang yang saling berhubungan membentuk saluran, yang berfungsi untuk tempat beredarnya air serta unsur hara. Unsur trakeal ini memiliki dua jenis, yaitu ada trakea dan trakeit. Trakea dan trakeit ini tersusun atas sel mati dengan dinding samping terlignifikasi dan kedap air. Fungsinya mirip seperti selang, di mana disedot untuk mengalirkan air ke atas. Pada keduanya itu, terdapat bagian yang bernama pits, di mana dindingnya tidak terlignifikasi. Jadi, dengan adanya pits ini, memungkinkan air ditransportasikan bisa dengan cara vertikal maupun horizontal. Tapi antara trakea dan trakeit ini, terdapat beberapa perbedaan. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Trakea itu ukurannya lebih pendek tetapi memiliki diameter yang lebih lebar. Sedangkan kalau trakeit, dia memiliki ukuran yang lebih panjang dengan diameter yang lebih sempit. Nah, bisa juga kita lihat pada bentuknya, trakea memanjang dengan ujung yang datar dan berlubang. Lubang ini dinamakan dengan lempeng perforasi. Sedangkan trakeit bentuknya itu memanjang dan ujungnya runcing tanpa lubang. Transportasi pada trakea bisa melalui lempeng perforasi dan juga pits. Sedangkan kalau trakeit, karena ujungnya tidak memiliki lubang perforasi, maka proses transportasi airnya hanya bisa melalui pits saja. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua tumbuhan memiliki trakea, karena trakea ini hanya dimiliki oleh tumbuhan Angiospermae dan Ordogenetales, sedangkan trakeit dimiliki oleh semua tumbuhan yang berpembuluh. Komponen yang kedua ada serat xilem. Serat xilem ini tersusun atas sel yang sudah mati, berbentuk panjang, dan dindingnya mengalami penebalan, yang berfungsi untuk penyokong tubuh tumbuhan. Komponen yang ketiga ada parenkim xilem. Parenkim xilem ini tersusun dari sel-sel yang masih hidup, yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Bisa kita lihat pada gambar, yaitu gambar anatomi batang yang dipotong secara melintang. Pada gambar bagian A, itu terdiri dari epidermis, korteks, floem primer, kambium pembuluh atau vaskuler, xilem primer, dan juga ada empulur. Dan bisa dilihat bahwa pada tahap ini, kambium vaskulernya belum mengalami modifikasi. Selanjutnya, pada gambar B itu, ketika pertumbuhan primer terus dilakukan pada pucuk batang, maka untuk bagian bawah dari pucuk batang ini akan terjadi pertumbuhan sekunder, di mana ditandai dengan pertambahan dari volume batangnya. Pertumbuhan sekunder terjadi ketika pada kambium vaskuler ini membentuk xilem sekunder ke bagian dalam dan floem sekunder ke bagian luar. Xilem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada xilem primer dan yang kedua ada xilem sekunder. Xilem primer ini merupakan xilem yang pertama kali terbentuk dan berasal dari diferensiasi prokambium pada jaringan meristem primer dan biasanya terdapat pada kelompok Angiospermae dan Gymnospermae dan terdiri dari protoxilem dan juga metaxilem. Yang kedua ada xilem sekunder. Xilem sekunder ini berasal dari pembelahan ke arah dalam kambium vaskuler dan biasanya juga terdapat pada kelompok Angiospermae dan Gymnospermae. Floem. Floem adalah jaringan yang berfungsi mengangkut dan menyebarkan zat makanan dari hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Floem adalah proses pengangkutan dua arah
di mana makanan hasil fotosintesis dapat diangkut kemana saja. Di dalam floem terdapat air dan makanan, dan floem memiliki dinding pembatas yang berpori. Komponen penyusun floem. Yang pertama adalah unsur tapis. Unsur tapis adalah komponen yang tersusun atas sel-sel hidup yang memiliki dinding tipis berbentuk panjang dan membentuk struktur mirip seperti pembuluh, yang fungsinya sebagai tempat transportasi hasil fotosintesis. Yang kedua, sel pengiring. Sel pengiring adalah sel hidup yang berada di dekat pembuluh tapis yang bentuknya mirip seperti parenkim. Fungsinya adalah untuk memindahkan hasil fotosintesis masuk atau keluarnya makanan melalui pembuluh tapis. Yang ketiga, serat floem. Serat floem adalah tersusun atas sel hidup dan sel mati, yang berfungsi sebagai untuk penyokong tubuh tumbuhan. Yang keempat, parenkim floem. Parenkim floem adalah sel-sel hidup saat dewasa dan memiliki dinding sel yang tipis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan lemak, pati, dan zat organik lainnya. Floem terbagi menjadi dua, yaitu floem primer dan floem sekunder. Floem primer adalah floem yang pertama kali terbentuk dan berasal dari prokambium meristem primer. Sedangkan floem sekunder adalah floem yang berasal dari pembelahan kambium vaskuler ke arah luar. Mekanisme translokasi pada floem. Yang pertama, sukrosa dari sugar source dimasukkan ke sel pengiring dan kemudian dimasukkan ke pembuluh tapis. Yang kedua, efeknya air dari xilem berpindah ke floem. Yang ketiga, banyaknya air yang masuk menyebabkan tekanan turgor pembuluh tapis tinggi. Yang keempat, terjadinya perpindahan massa di sepanjang pembuluh tapis dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yang kelima, setelah sampai sukrosa di sugar sink, dibantu oleh sel pengiring akan dimasukkan pada sel yang membutuhkan.